Setiap orang pernah menyimpan sesuatu yang tak sanggup dia ucapkan. Rasa rindu yang tak tahu harus ditujukan pada siapa. Rasa sesal yang terlalu berat untuk dikatakan lantang. Atau doa yang menggantung malu-malu di sudut dada. Di dunia yang sibuk ini, kita sering lupa mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan orang lain, tapi juga mendengarkan bisik paling jujur dari dalam diri. Dan tahukah kamu, kadang hal paling sederhana seperti membacakan sebaris kalimat atau sekedar duduk diam menemani seseorang bisa menjadi hadiah terbesar yang tak pernah mereka minta, tapi diam-diam mereka harapkan. Aku ingin mengajakmu berjalan pelan, melihat bagaimana kata-kata sekecil apapun mampu mengubah hidup seseorang. Bagaimana satu surat bisa menjadi pintu bagi yang nyaris menyerah. Bagaimana sepotong kalimat bisa menenangkan hati yang sudah terlalu lama gemetar. Kita mungkin tak selalu bisa menyembuhkan luka orang lain, tapi kita bisa hadir, dan terkadang itu sudah cukup. Langkah raya, suara yang tak tertulis. Pesan pertama untuk ayah yang tak pernah kembali. Namaku Raya, usiaku 22 tahun. Aku bukan siapa-siapa, bukan influencer, bukan penulis terkenal, bahkan bukan mahasiswa. Aku hanya seorang yang bekerja mengantarkan pesan. Ya, pesan. Tapi bukan pesan makanan, bukan juga paket belanja online. Aku mengantar surat-surat dari hati ke hati. Pekerjaan ini dimulai dari ide gila sahabatku, Amel. Ia bilang, kadang orang punya sesuatu yang ingin disampaikan, tapi nggak tahu caranya. Gimana kalau kita bantu bacakan surat mereka langsung ke orang yang dituju? Awalnya kami menertawakan ide itu, tapi beberapa bulan kemudian kami sungguh memulainya. Kami menamainya Surat Dalam Diam. Orang-orang bisa mengirimkan tulisan, surat cinta, permintaan maaf, pesan penghibur, bahkan ucapan selamat tinggal. Dan kami, para pengantar pesan, akan datang ke alamat yang dituju dan membacakannya dengan suara mereka. Aneh, mungkin, tapi ternyata itu pekerjaan paling manusiawi yang pernah aku jalani. Hari itu langit terlalu sepi. Hari pertamaku menjadi pengantar pesan. Jantungku berdebar, bukan karena takut tak bisa membaca, tapi karena tujuannya. Surat pertamaku ditujukan untuk seseorang yang sudah tiada. Aku membaca nama pengirimnya, Alma, 9 tahun. Surat itu ditulis dengan spidol warna-warni di atas kertas binder bergambar kupu-kupu. Tertulis besar di bagian atas, untuk ayah yang sekarang tinggal di surga. Tujuannya, alamat pemakaman umum Sumberjati Blok B 12. Aku mengendarai motor pelan, menyusuri jalan yang basah,
setelah hujan semalam. Di jok belakang, surat Alma aku simpan dalam map bening dengan pita kecil yang ia selipkan sendiri. Sepanjang jalan aku bertanya-tanya, untuk apa surat ini dibacakan? Bukankah orang yang dituju takkan bisa mendengarnya? Tapi Amel, pendiri jasa ini, pernah bilang, kadang bukan yang mendengar yang penting, tapi yang berbicara. Di antara nisan, aku tiba di pemakaman pukul 10 pagi. Sepi, hanya ada suara daun jatuh dan langkah kakiku di tanah yang masih basah. Blok B12, baris ketiga dari kiri. Aku menemukannya, sebuah nisan sederhana bertuliskan Ari Setiawan. Meninggal setahun lalu, di sampingnya sudah duduk seorang anak kecil dengan jaket merah muda. Alma. Wajahnya polos, di tangannya boneka beruang. Saat melihatku, ia berdiri dan tersenyum. Kakak yang mau bacakan surat Alma ya? Aku mengangguk dan duduk di sampingnya. Suara yang tak pernah didengar. Aku membuka map, mengeluarkan kertas berisi tulisan Alma yang penuh coretan warna-warni. Lalu aku mulai membacanya. Ayah, Alma kangen. Di sekolah, Alma disuruh gambar keluarga. Dan Alma bingung harus gambar ayah di mana. Ibu bilang ayah sudah di tempat yang tenang, tapi Alma pengen ayah tahu kalau Alma sudah bisa baca sendiri. Alma juga sudah bisa sepeda roda 2, tapi jatuh 2 kali. Ayah, kata ibu, kamu paling suka suara hujan. Hari ini hujan turun. Ayah denger gak? Alma pengen peluk ayah. Tapi karena gak bisa, Alma kirim surat ini. Ayah jangan khawatir, Alma janji jadi anak baik. Dari Alma yang selalu ingat peluk ayah dari paling hangat. Aku menutup surat itu, sunyi. Hanya suara burung dari kejauhan. Alma menunduk memeluk bonekanya lalu berkata pelan, Kak, ayah denger gak ya? Aku bilang, ya, ayahmu pasti dengar. Tapi aku juga ingin jujur. Jadi aku berkata, mungkin ayah gak dengar dengan telinga, tapi mungkin dia dengar dari hatimu. Alma menoleh padaku lagi. Kak, ayah kakak masih ada? Aku terdiam sesaat sebelum menjawab. Enggak, ayah kakak juga udah enggak ada. Kakak pernah nulis surat juga ke ayah kakak? Pertanyaan itu menghentakku. Aku menggeleng pelan. Belum, tapi mungkin sekarang sudah saatnya. Setelah mengantar Alma pulang, aku kembali ke kos, di mana kamar kecilku. Aku duduk di depan meja, membuka buku tulis yang sudah lama tak aku sentuh. Lalu aku menulis, untuk ayah, maaf, aku lama diam. Aku kira aku baik-baik saja, tapi hari ini aku sadar, aku masih ingin bicara. Terima kasih sudah pernah memelukku saat dunia terasa besar.
Maaf jika aku belum bisa bangga sepenuhnya dengan langkahku. Tapi hari ini aku membaca suara orang lain dan hatiku menemukanmu. Surat itu pendek, tapi untukku itu berat, karena akhirnya aku bisa menulis sesuatu yang selama ini aku simpan. Malam itu, aku duduk bersama Amel di warung kopi kecil dekat kantor kami. "Gimana tugas pertamamu?" tanya Amel sambil menyeruput kopi. "Berat, tapi entah kenapa aku merasa lebih hidup." Amel tersenyum. "Karena kamu gak cuma antar surat, Ray. Kamu ikut mindahin hati seseorang." Kami tertawa pelan, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah dalam diriku hari itu. Hari itu aku sadar, ada hal yang tidak bisa disampaikan lewat pesan singkat. Ada rindu yang tidak bisa dijelaskan lewat foto. Ada kehilangan yang tidak bisa diobati dengan sekedar waktu. Kadang, seseorang hanya butuh didengarkan. Kadang, seseorang hanya perlu bicara, meski hanya pada batu nisan atau pada langit. Dan kadang surat yang dibacakan dengan suara bisa menyembuhkan luka yang sudah lama diam. Di jendela malam sebelum tidur, aku membuka jendela kamarku. Angin malam lembut masuk, membawa aroma tanah basah dan suara serangga. Aku menatap langit lalu berbisik pelan. "Ayah, hari ini aku bantu Alma kirim surat ke ayahnya. Tapi entah kenapa aku merasa surat itu juga sedikit untuk kamu." Aku bukan siapa-siapa hari itu. Aku merasa telah membantu seseorang bertemu kembali, walau hanya lewat kata-kata. Dan mungkin itulah yang membuat kita terus berjalan, karena selama ada yang mendengarkan, rindu tidak akan pernah benar-benar hilang. Rumah yang tak lagi punya ibu. Sudah 2 minggu sejak surat pertama Alma. Sejak itu, aku menerima berbagai pesan aneh, indah, lucu, dan kadang menyakitkan. Tapi tidak ada yang terasa seaneh surat yang satu ini. Isinya pendek, sangat singkat, bahkan tanpa nama pengirim. Untuk 3 anak kecil di rumah itu, dari seseorang yang pernah menjadi ibu. Surat ditujukan ke sebuah alamat tua di ujung kota. Perumahan lama, rumah kayu cat biru pudar, tak ada nama lengkap. Hanya petunjuk, "Tolong bacakan jam 4 sore, saat anak-anak pulang sekolah." Aku ragu, tapi instingku berkata, "Pergilah, dengarkan, baca, hadir." Aku sampai di rumah itu tepat pukul 4. Rumah kecil dengan pagar kayu lapuk, pintu terbuka. Ada 3 anak duduk di teras, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mungkin usianya 7-12 tahun. Mereka melihatku penuh tanya. Aku memperkenalkan diri. "Namaku Raya. Aku di sini untuk membacakan surat." Anak perempuan paling besar, mungkin si sulung, mengangguk. "Surat dari siapa, Kak?" tanyanya. Aku tak menjawab langsung, karena
Aku pun tak tahu. Aku duduk di lantai teras bersama mereka, membuka map surat dan mulai membaca. Hai anak-anakku, maafkan ibu tak bisa lagi memasakkan kalian sup ayam hangat saat pulang sekolah. Maafkan ibu tak bisa menata rambut kalian atau mencium kening kalian sebelum tidur. Tapi ketahuilah, meski tubuh ibu tidak ada di rumah, cinta ibu selalu pulang ke sini. Ibu sakit, bukan sakit yang bisa dilihat, tapi sakit yang bikin hati gelap, pikiran kosong, dan senyum terasa asing. Ibu bilang pada ayah, ibu perlu istirahat. Sekarang, ibu tinggal di tempat yang banyak dinding putih dan perawat ramah. Ibu belajar tertawa, tapi setiap malam, ibu teringat kalian, dan ibu ingin kalian tahu, ibu belum pergi. Ibu hanya butuh waktu untuk sembuh. Jika malam nanti kalian merasa sepi, peluk bantal kalian dan bayangkan pelukan ibu masih di sana. Tanganku bergetar saat menyelesaikan kalimat terakhir. Anak-anak itu diam. Si bungsu mencekram kaos kakaknya. Di tengah menunduk. Si tengah menunduk, si sulung menatapku lama sebelum akhirnya bertanya, "Ibu masih sayang kami ya?" Aku tak tahan, suaraku nyaris pecah saat itu. Iya, ibu kalian sangat sayang, sangat. Setelah surat itu, aku tidak langsung pulang. Kami duduk bersama, makan cemilan sisa di meja dapur. Mereka mulai bercerita tentang ibu mereka yang suka bernyanyi, suka menanam bunga, tapi belakangan sering menangis sendiri di kamar. Mereka tidak tahu apa itu depresi. Mereka hanya tahu ibunya sedih dan mereka tidak tahu cara membuatnya bahagia lagi. Sebelum aku pergi, si sulung berkata, "Terima kasih Kak, sudah datang. Kakak, sekarang kami tahu ibu belum benar-benar pergi." Di jalan pulang, aku menangis. Bukan karena surat itu menyedihkan, tapi karena akhirnya aku paham satu hal. Kadang orang yang kita kira meninggalkan kita sebenarnya sedang berjuang sekuat tenaga untuk tidak hilang. Kadang orang yang tampak pergi sedang mencoba mencari dirinya sendiri di tempat yang tidak bisa kita ikuti. Dan itu bukan karena mereka egois, tapi mereka ingin bisa pulang dalam keadaan lebih utuh. Malam itu, aku memikirkan ibuku sendiri. Kami tidak pernah dekat. Sejak ayah meninggal, kami seperti dua orang asing dalam satu rumah. Jarang bicara, jarang tertawa, bahkan aku sekedar peluk pun terasa canggung. Tapi mungkin itu karena ibu juga sedang menyimpan sakit yang tak pernah ia tunjukkan. Besoknya, aku menulis satu surat
bukan untuk dikirim, tapi untuk dibaca pelan-pelan di dalam hati. Ibu, maaf jika selama ini aku menilai ibu dari diamnya. Maaf jika aku hanya melihat ibu sebagai sosok kuat, tanpa pernah bertanya, apakah ibu lelah? Jika suatu hari ibu ingin bicara, aku akan mendengarkan. Jika ibu ingin diam, aku akan duduk di samping, karena aku tahu sekarang cinta juga bisa hadir dalam sepi. Beberapa hari kemudian, aku menceritakan kisah itu pada Amel. Ia tersenyum lalu berkata, kadang kita nggak bisa bantu banyak, ya. Kita cuma bacakan surat, duduk sebentar lalu pergi. Aku mengangguk. Tapi mungkin itu sudah cukup, karena kehadiran yang jujur, walau sebentar, bisa jadi sesuatu yang orang simpan selamanya. Hari itu aku belajar, cinta tidak harus berbentuk pelukan. Kadang cinta hadir dalam jarak, dalam jeda, dalam diam yang tetap setia. Dan kadang yang paling butuh kita bacakan suratnya bukan orang lain, tapi hati kita sendiri. Surat untuk diri yang dulu pernah menyerah. Pagi itu, kantor kecil kami sepi. Amel belum datang, lampu masih setengah mati, dan kopi di termos sudah dingin. Aku baru saja menata surat masuk, ketika melihat satu amplop coklat tua, tanpa stempel dan tanpa nama pengirim. Isinya hanya secarik kertas, tulisannya rapi, halus, seperti seseorang yang sudah lama terbiasa berbicara lewat kata-kata. Tujuannya aneh, tidak ada nama penerima, tidak ada alamat, hanya petunjuk. Taman kota, bangku ketiga dari air mancur, bacakan saat matahari mulai turun. Aku nyaris mengabaikannya, tapi rasa penasaran lebih keras dari logika. Menuju taman sebuah kursi kosong. Pukul 5 sore, aku sudah di sana. Taman kota mulai sepi. Anak-anak kecil yang tadinya bermain mulai digiring pulang. Para pedagang melipat tikar. Aku duduk di bangku ketiga dari air mancur, seperti tertulis di surat. Tapi tak ada siapapun di sekitar. Kupikir aku terlambat, atau mungkin orang yang dituju batal datang. Tapi ketika matahari turun perlahan, seorang pria paruh baya muncul dari arah barat taman. Rambutnya abu-abu, ransel lusuh di punggung, dan langkahnya pelan tapi pasti. Ia berhenti tepat di depanku. "Kamu pembaca surat?" Aku mengangguk. Ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya duduk di sebelah, lalu aku mengeluarkan suratnya, membuka pelan dan mulai membaca. Surat yang tidak untuk orang lain. Untuk aku yang dulu pernah menyerah. Aku tahu kamu membaca ini, kamu mungkin sedang lelah lagi. Mungkin kamu masih mempertanyakan arah hidupmu. Mungkin kamu masih merasa tertinggal dari banyak orang. Tapi izinkan aku, versi dirimu yang bertahan, menulis ini. Terima kasih karena dulu kamu tidak benar-benar pergi. Terima kasih karena kamu memilih bertahan, bahkan saat kamu merasa sendirian. Aku tahu
Malam-malam itu gelap. Aku tahu kamu pernah menatap cermin dan bertanya, apa gunanya aku di sini? Tapi lihatlah sekarang, kita masih hidup, kita masih bernapas, kita masih bisa menulis surat ini. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Aku berhenti sebentar, tenggorokanku kering. Si pria paruh baya menunduk, menutup wajahnya, tapi aku tahu bahunya gemetar pelan. Aku lanjutkan, hidup bukan soal cepat-cepat sampai, tapi soal berani tetap berdiri meski berkali-kali jatuh. Kalau hari ini kamu masih merasa kosong, tidak apa-apa, itu tandanya kamu masih jujur. Kalau hari ini kamu masih belum bahagia, tidak apa-apa. Itu tandanya kamu masih sedang belajar. Tapi tolong, jangan pernah lagi merasa kamu tidak berharga. Karena kamu yang dulu ingin menyerah telah menjadi aku yang sekarang lebih mengerti arti hidup dari aku yang akhirnya memilih untuk tetap tinggal. Setelah surat itu dibacakan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pelukan. Kami hanya duduk berdua di bangku taman, diam-diam saling menatap senja. Setelah beberapa menit, pria itu bicara. Itu surat saya sendiri. Saya titipkan lewat keponakan saya, dia yang kirim ke kantor kalian. Aku hanya menatapnya bingung. Dulu, 12 tahun lalu, saya hampir lompat dari jembatan layang. Tapi malam itu hujan deras. Dan ada anak kecil memeluk saya tanpa bicara. Sejak itu saya janji, kalau saya masih bisa hidup, saya akan kirim surat untuk diri saya sendiri. Supaya saya nggak lupa, saya pernah hampir pergi. Sore itu kami ngobrol. Namanya Pak Rehan. Dulu guru matematika di sekolah dasar. Kini sudah pensiun. Waktu pensiun datang, saya merasa nggak ada gunanya lagi. Hidup terasa kosong. Dulu saya bangun pagi karena ada murid yang menunggu. Sekarang hanya suara jam dinding. Tapi sekarang, ia jadi relawan taman bacaan, mengajar anak-anak membaca setiap Sabtu pagi. Dulu saya kira hidup saya selesai, ternyata belum, cuma berubah bentuk. Dalam perjalanan pulang, aku menyetir motor pelan malam itu. Jalan tak ramai, langit mulai gelap. Dalam hati aku bertanya, berapa banyak orang yang menyimpan surat untuk dirinya sendiri, tapi tak pernah punya keberanian untuk membacanya. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa tak cukup, tak berguna, tak punya alasan untuk lanjut. Tapi kalau kita bisa diam sebentar, mendengarkan diri kita sendiri, mungkin kita akan menemukan bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Catatan di malam itu, di kamarku, aku menulis surat juga. Untuk siapa? Untuk aku yang dulu. Untuk Raya yang pernah merasa tidak berguna, yang pernah iri melihat teman-temannya sukses, yang pernah menangis sendirian di kamar tanpa tahu harus bicara ke siapa. Hai Raya, kamu tidak salah karena merasa lelah. Kamu tidak aneh karena merasa kalah. Tapi aku bangga padamu karena kamu tidak menyerah. Besoknya aku cerita ke Amel.
Ada banyak orang di luar sana yang gak butuh motivator. Mereka cuma butuh suara dari dirinya sendiri yang lebih lembut. Amel mengangguk dan kita bantu mereka menyuarakannya. Hari itu aku belajar bahwa orang yang paling sering kita abaikan adalah diri sendiri. Kita sibuk memaafkan orang lain, tapi keras pada diri sendiri. Kita mendorong orang untuk kuat, tapi tidak memberi ruang untuk diri kita menangis. Kita bilang pada teman, jangan menyerah, tapi lupa berkata yang sama pada hati kita sendiri. Maka hari ini, izinkan aku berkata padamu yang sedang membaca atau mendengarkan. Terima kasih karena kamu mau bertahan. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Dunia mungkin tidak tahu seberapa berat langkahmu, tapi aku tahu kamu luar biasa. Maaf yang terlambat datang. Ada satu jenis surat yang selalu membuatku gugup. Surat permintaan maaf. Karena maaf adalah hal yang paling manusiawi, sekaligus yang paling sulit diucapkan, dan lebih rumit lagi jika maaf itu ditujukan kepada seseorang yang sudah tiada. Sebuah surat terlambat. Pagi itu, sebuah amplop putih datang ke kantor kecil kami. Isinya adalah surat dari pemuda bernama Dika, 20 tahun. Tulisan tangannya berantakan, seperti ditulis dengan terburu-buru dan penuh tekanan. Surat itu tertulis, "Kak, tolong bacakan ini ke rumah sahabat saya Arfan." Tapi Arfan sudah meninggal tahun lalu. Bacakan saja ke keluarganya atau ke siapapun yang masih tinggal di sana. Saya cuma pengen seseorang tahu. Saya menyesal. Saya cuma pengen bilang maaf. Amplop itu ditutup dengan tulisan tangan kecil di pojok. Kalau bisa hari Jumat sore, hari di mana ulang tahunnya. Langit awan, di rumah sepi. Jumat sore, aku tiba di sebuah rumah kecil dengan pagar hijau tua. Aku sempat ragu mengetuk pintu. Bagaimana aku bisa membacakan surat tentang penyelesaian pada keluarga yang sedang berduka? Tapi akhirnya pintu terbuka. Seorang ibu keluar, wajahnya teduh meski matanya menyimpan bayang-bayang lama. "Kamu dari suara dalam surat ya?" Aku mengangguk. Ia mempersilahkanku masuk. Di ruang tamu yang sederhana itu, aku duduk dengan beliau dan satu adik laki-laki Arfan. Mereka diam. Aku membuka surat dan mulai membaca. Surat dari Dika. "Van, gue gak tahu lo bisa dengar atau enggak, tapi gue pengen bilang maaf. Maaf karena waktu lo butuh gue malah menjauh. Maaf karena waktu lo cerita lo capek, gue cuma jawab lo lebay. Gue kira lo kuat. Gue kira lo bisa lewatin semuanya sendiri. Gue salah. Setelah lo pergi, baru gue sadar. Lo gak butuh solusi. Lo cuma butuh didengerin. Van, hari ini
ulang tahun lo. Dan ini ulang tahun pertama tanpa lo. Kalau waktu bisa diputar, gue bakal jadi sahabat yang paling peka. Tapi karena gak bisa, gue tulis surat ini supaya lo tahu gue menyesal. Dan gue akan bawa rasa bersalah ini seumur hidup. Maaf ya, dari Dika. Saat surat itu selesai, tidak ada yang langsung bicara. Ibu Arfan menatap keluar jendela, lalu perlahan ia bicara. Waktu Arfan meninggal, saya sempat marah pada banyak hal. Tapi makin kesini, saya sadar anak saya mungkin memang butuh tenang. Dan surat ini mungkin satu bagian dari kecil dari ketenangan itu. Adik Arfan berdiri dan berkata, "Saya kenal Dika, dulu sering main ke rumah. Setelah Kak Arfan pergi, dia gak pernah muncul lagi." Lalu ia menatapku dan bertanya, "Kakak bisa bilang ke dia, kami maafkan." Aku menahan air mata. Akan saya sampaikan. Di depan rumah, sebelum pamit, Ibu Arfan memberikan aku sesuatu. Foto kecil Arfan waktu SMA. Terselip di dalam buku puisi. Kalau kamu ketemu Dika, kasih ini supaya dia tahu Arfan pernah benar-benar ada dan pernah punya sahabat yang berarti. Aku menyimpannya baik-baik. Bertemu Dika. Aku tak tahu apakah Dika berharap aku benar-benar membalas surat itu. Tapi sore keesokan harinya dia sendiri datang ke kantor. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia tersenyum getir. "Makasih udah bacain, Kak." Aku menyerahkan foto Arfan. Ia memeluk foto itu tanpa berkata apa-apa selama hampir 1 menit. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Gue gak telat ya?" Aku menjawab, "Mungkin, tapi kadang maaf yang terlambat tetap lebih baik daripada tidak pernah disampaikan." Dika dan aku duduk lama di taman belakang kantor. Ia bercerita bagaimana ia dulu sangat akrab dengan Arfan. Tapi saat Arfan mulai berubah, lebih sering menyendiri, murung, gelisah, ia malah menjauh. Gue takut menghadapi dia. Gue gak ngerti gimana nanganin orang depresi, jadi gue milih kabur. Ia menunduk seperti menghakimi dirinya sendiri. Aku bilang, "Itu bukan salahmu sepenuhnya. Banyak dari kita gak pernah diajarin cara menemani orang yang sedang patah. Tapi hari ini lo belajar, dan itu penting." Malam itu aku duduk di balkon kamar kosku, menatap langit malam yang gelap, dan menulis di buku harian. Hari ini aku belajar, maaf yang terlambat memang menyakitkan, tapi menyimpannya diam-diam bisa jauh lebih menghancurkan. Kadang kita berpikir, sudah tak ada gunanya minta maaf, tapi seringkali yang mendengar bukan untuk membalas, melainkan untuk melepaskan. Dan memaafkan bukan hanya untuk mereka yang telah pergi, tapi juga untuk kita yang masih hidup.
Surat Dika adalah cerminan untuk kita semua. Betapa mudahnya kita menunda bicara dari hati. Betapa sering kita terlalu gengsi untuk minta maaf, sampai waktu tak memberi kita kesempatan. Maka hari ini, jika kamu sedang memikirkan seseorang yang dulu pernah kamu sakiti, jika ada kata yang belum sempat kamu ucapkan, ucapkanlah. Tulis, kirim, temui. Karena kadang kata maaf bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya dengan tenang. Surat tanpa nama, tapi penuh makna. Tidak semua surat datang dari pengirim yang kita kenal. Tidak semua surat berasal dari seseorang yang pernah kita temui. Ada surat yang datang tanpa nama, tanpa alamat pengirim, tapi justru memiliki arti paling dalam. Dan itu terjadi padaku pada suatu sore yang sangat biasa. Sebuah surat datang tanpa tanda. Hari itu aku hampir pulang ketika Pak Satpam kantor kami menyerahkan satu amplop lusuh. Tadi ada anak kecil naruh ini di depan pagar, terus lari. Aku mengambilnya, tidak ada nama, tidak ada keterangan tujuan, hanya satu kalimat di bagian depan. Bacakan ini di stasiun kereta Peron 2 jam 6 sore. Tolong. Aku menatap jam tanganku 17.25. Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas, kunci motor, dan langsung melaju ke stasiun kota Peron 2. Tepat waktu. Langit sore menguning. Stasiun kota mulai ramai. Suara pengumuman bersahut-sahutan. Langkah orang tergesa dan suara roda koper menyetak lantai. Aku mencari Peron 2, lalu berdiri di sana. Tak ada tanda-tanda siapa yang harus kudatangi. Tapi karena surat itu memintaku untuk membaca, aku membuka amplop dan bersiap melakukannya. Surat yang tidak ditujukan untuk satu orang. Aku berdiri di sisi tiang besi tua dan membaca keras-keras. Hai kamu, ya kamu yang berdiri di sana, diam-diam menahan air mata. Aku nggak tahu siapa kamu atau kenapa kamu di sini. Tapi aku tahu rasanya ingin menyerah. Aku tahu rasanya berharap semuanya bisa berhenti sebentar. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, hatimu terlalu berat, dan kamu lelah jadi kuat, tolong dengarkan ini. Kamu gak sendirian. Kadang orang yang paling banyak tertawa adalah orang yang paling butuh dipeluk. Kadang yang paling tenang adalah yang paling berisik di dalamnya. Kalau kamu berdiri di sini untuk pergi, aku mohon tunggu sebentar saja. Dunia ini tidak sempurna, tapi kadang satu kalimat kecil bisa mengubah segalanya. Jadi, aku tulis surat ini untuk kamu yang mungkin tidak akan pernah aku kenal. Tapi aku ingin kamu tahu. Kamu berarti, kamu penting, dan kamu pantas hidup. Saat aku selesai membaca, tidak ada tepuk tangan,
Tidak ada suara, tapi di sekelilingku beberapa orang mulai menoleh. Seorang perempuan muda yang duduk sambil memeluk tas mulai menangis pelan. Seorang pria berseragam kerja berdiri lebih tegak menatap kosong di depan. Dan di ujung bangku, aku melihat seseorang remaja laki-laki, mungkin usia 17 tahun, berdiri ke aku, tangannya di kantong jaket. Mata kami bertemu sesaat. Dia terlihat terkejut. Lalu ia duduk perlahan. Wajahnya masih penuh luka, tapi ada sedikit cahaya di matanya. Seseorang yang hampir pergi. Aku tidak mengejarnya, tapi beberapa menit kemudian dia sendiri menghampiri. Suaranya pelan, hampir berbisik. Kakak yang nulis surat itu. Aku menggeleng. Aku cuma membacakan, aku juga gak tahu siapa pengirimnya. Dia menunduk lama. Aku datang ke stasiun ini buat pergi, tapi bukan naik kereta. Aku pikir gak ada yang peduli. Aku menahan napas. Ingin memeluk, tapi aku hanya bisa menyentuh lengannya pelan. Seseorang cukup peduli untuk menulis surat itu. Dan aku cukup peduli untuk membacanya. Mungkin itu cukup untuk hari ini. Kami duduk sebentar. Ia mengenalkan diri. Adrian, anak kelas 3 SMA. Ayahnya pergi sejak dia kecil. Ibunya bekerja siang malam. Ia tak punya teman dekat dan guru-gurunya hanya fokus pada nilai. Rasanya kayak gak ada tempat pulang. Rumah itu cuma bangunan. Sekolah itu cuma tekanan. Dan hidup kayak gak ada yang ngerti. Aku hanya mendengarkan lalu bertanya. Tapi tadi kamu dengar suara itu? Dia mengangguk. Itu pertama kalinya dalam hidup aku merasa dilihat. Meski aku gak tahu siapa yang nulisnya. Misi selesai tapi belum usai. Setelah beberapa saat, aku mengantar Adrian sampai ke gerbang stasiun. Sebelum berpisah, dia berkata, "Kak, kalau suatu hari aku bisa bantu orang juga, aku pengen nulis surat kayak gitu." Aku tersenyum. Suatu hari, kamu gak perlu jadi orang hebat untuk bantu orang lain. Cukup jadi manusia yang mau hadir. Malam itu aku merenung lama. Aku bertanya-tanya, siapa yang menulis surat itu? Siapa yang menitipkannya? Mungkin dia seseorang yang pernah berdiri di tempat yang sama. Seseorang yang pernah nyaris mengakhiri segalanya, tapi akhirnya bertahan. Dan sekarang dia memilih mengirim surat untuk menyelamatkan orang lain. Malam itu aku menulis surat juga, tapi bukan untuk dikirim. Aku hanya menulis dan kutaruh di kotak kecil dekat jendela. Untuk kamu, terima kasih sudah menyelamatkan seseorang hari ini. Kamu mungkin tidak tahu, tapi suaramu menyentuh lebih dari satu hati. Dan dari aku yang hanya menjadi perantara, terima kasih karena hari ini
aku percaya satu suara kecil bisa menyelamatkan hidup. Kadang kita berpikir kita harus terkenal, punya banyak uang atau pengaruh besar untuk membuat perubahan. Tapi tidak, hari ini aku belajar satu kalimat yang tulus, satu surat yang sederhana, satu suara yang hadir bisa menyelamatkan hidup orang lain. Kita tidak perlu tahu, mungkin kebaikan kecil kita adalah alasan seseorang masih bisa bertahan hari ini. Surat terakhir, surat dari diri Raya sendiri. Sudah hampir setahun sejak aku memulai pekerjaan ini, mengantar surat orang lain, membacakannya kata yang tak pernah sempat mereka ucapkan, menghadirkan kembali rasa yang lama mengendap dalam diam. Setiap surat yang kubaca mengubahku dikit demi sedikit. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa surat terakhir yang akan kubaca bukan untuk orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Satu amplop tanpa alamat. Pagi itu aku datang ke kantor seperti biasa. Di meja kerjaku tergeletak satu amplop putih. Tak ada nama, tak ada catatan, hanya tertulis kecil di bagian depan. Untuk Raya, bacakan saat kamu siap. Aku mengira Amel sedang bercanda, tapi ketika kutanya dia hanya menggeleng. Bukan aku, tapi mungkin sudah waktunya kamu mendengar sesuatu. Amplop itu aku simpan di laci. Hari itu aku tidak membukanya. Bahkan malamnya pun tidak. Entah kenapa aku takut. Takut apa yang akan kutemukan di dalamnya akan mengguncang semua pertahanan yang selama ini kubangun. Saat aku benar-benar siap, butuh 3 hari sampai aku akhirnya membuka amplop itu. Malam yang sepi, hujan turun pelan, dan dunia terasa tenang untuk sejenak. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, membiarkan angin menyentuh wajahku. Lalu kubuka kertas di dalamnya dan mulai membacakan dengan suara bergetar tapi jujur. Hai Raya, kalau kamu membaca ini berarti kamu akhirnya berani berhenti jadi tempat berlabuh orang lain, dan untuk sekali saja menjadi pelabuhan bagi dirimu sendiri. Aku tahu kamu sudah lelah, tapi kamu selalu memilih berdiri. Kamu selalu mendahulukan orang lain, membaca cerita mereka, menyampaikan pesan mereka, tapi siapa yang mendengarkan hatimu? Siapa yang tahu bahwa kamu juga punya luka? Ingat, waktu kecil kamu berdiri di depan cermin dan berharap seseorang akan datang dan akan bilang kamu cukup. Atau saat ayahmu meninggal dan kamu menelan semua tangis agar ibumu tidak semakin rapuh.
Kamu tumbuh cepat, terlalu cepat, dan kamu terlalu sering berpura-pura kuat karena kamu takut menyusahkan orang lain. Tapi izinkan hari ini, berhentilah sejenak, izinkan dirimu menjadi lemah. Karena kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang berani mengaku bahwa kamu juga butuh ditolong. Raya, aku tidak harus selalu ada untuk semua orang. Kadang yang paling kamu butuhkan adalah kamu sendiri. Peluklah dirimu, maafkan semua kesalahanmu, dan ucapkan terima kasih karena kamu bertahan sejauh ini. Aku berhenti membaca. Air mataku jatuh, perlahan lalu deras. Entah siapa yang menulisnya, tapi seolah kata-kata itu datang dari diriku sendiri. Versi aku yang selama ini hanya diam dan bertahan. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara hatiku sendiri dengan jelas. Amel dan satu obrolan penuh makna. Keesokan harinya, aku menemui Amel di kafe langganan. Mungkin aku juga harus istirahat sebentar, kataku sambil menyeruput coklat panas. Amel menatapku tersenyum lembut. Kamu sudah bantu begitu banyak orang menemukan suara mereka. Sekarang waktunya kamu temukan suaramu sendiri, Ray. Tentang suara yang kita abaikan. Selama ini aku berpikir tugasku adalah mendengarkan orang lain. Tapi ternyata kita tidak bisa benar-benar hadir untuk orang lain kalau kita sendiri belum benar-benar hadir untuk diri sendiri. Dan kadang surat yang paling menyelamatkan bukanlah dari luar, melainkan yang muncul dari keberanian kita untuk jujur pada diri sendiri. Surat terakhir di meja kantor. Sebelum cuti, aku menulis satu surat. Bukan untuk dikirim, tapi kutaruh di meja kantor untuk pengantar pesan berikutnya. Siapapun itu, untuk kamu yang memilih menjadi suara banyak orang. Jangan lupa mendengarkan suara dari dalam dirimu juga. Pekerjaan ini bukan sekedar membacakan kata, tapi tentang menyampaikan rasa. Dan sebelum kamu bisa memahami rasa orang lain, peluklah rasa milikmu sendiri. Karena kita semuanya butuh tempat kembali. Dan terkadang tempat itu bukan rumah, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Sebuah langkah baru. Hari itu aku berjalan keluar dari kantor kecil kami. Langit cerah, angin lembut. Tidak ada surat di tangan. Tidak ada tujuan khusus. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Bukan karena bebanku hilang, tapi karena aku tahu aku telah bicara dengan versi diriku yang paling dalam. Dan akhirnya aku tahu bahwa aku layak untuk dipeluk bahkan oleh diriku sendiri.
Namaku Raya. Aku bukan siapa-siapa, tapi hari ini aku berdamai dengan semua versi diriku. Aku pernah marah, pernah takut, pernah merasa hampa, tapi aku juga pernah membantu orang lain merasa berarti. Dan kini aku tahu satu hal, selama kita berani mendengarkan suara kecil dari dalam diri kita, tidak akan pernah hilang. Dan selama ada yang mau bicara, dunia masih punya harapan, termasuk untukmu, termasuk untukku.